Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Box. Dalam video ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Legend of Devication. Film ini akan menceritakan seorang pemuda bernama Li Jing yang diperintahkan gurunya untuk turun gunung guna menyelamatkan penduduk kota Dawang dari monster-monster yang bermunculan. Mampukah Li Jing menyelamatkan penduduk kota Dawang? Yuk kita masuk ke filmnya. Film dimulai ketika segerombolan orang sedang mengambil kekuatan spiritual dari beberapa kultivator untuk mengisi penuh batu spiritual. Namun, karena batu spiritual itu belum terisi penuh, pimpinan mereka yang bernama Zhang Wu menyuruh anak buahnya yaitu monster bernama Zheng bersama pacarnya bernama Ning untuk menghisap kekuatan spiritual dari seorang kultivator bernama Li Jing. Sementara itu di sebuah hutan, Li Jing yang menjalankan misinya kini sedang bertaruh dengan seekor naga. Ning yang ternyata sudah berada di sana melihat Li Jing bertarung harus terjatuh karena terkena batang pohon yang terlempar mengenai dirinya. Sedangkan Li Jing akhirnya ia berhasil membunuh naga itu menggunakan sambaran petir dari pedangnya. Kemudian Li Jing yang melihat Ning yang terjatuh ia pun menghampirinya. Ternyata Ning bisu dan karena kasihan dengan kebaikan hatinya Li Jing mengantarkan Ning pulang ke rumahnya. Setiba di rumah Ning, Li Jing menyuruh Ning untuk tidur namun Ning malah menggoda Li Jing. Dan tak disengaja, Li Jing menemukan jasad kultivator di sana. Ketika ia melihat jasad yang lainnya, ia terkejut karena ia menemukan kakak seperguruannya yang ternyata sudah mati di sana dengan energi Jing yang telah hilang dari tubuhnya. Dengan Ning yang masih menggoda, akhirnya Li Jing mengingat ketika dulu saat gurunya menasihati Li Jing agar Li Jing berhati-hati dengan wanita. Oleh karena itu, Li Jing dapat mengetahui bahwa Ning adalah siluman sehingga terjadilah pertarungan antara Li Jing dengan Ning beserta Zheng. Karena mereka berdua kesulitan melawan Li Jing, Ning memanggil teman-temannya untuk menahan Li Jing sehingga mereka berdua dapat melarikan diri. Sedangkan Li Jing, meskipun ia tertekan, ia dapat melenyapkan teman-teman Ning menggunakan hujan pedang serta kunci pengendali iblis. Keesokan harinya, akhirnya Li Jing tiba di kota Dahuang dan ia melihat penduduk di sana memakai jubah serta membawa dupa karena mereka yang seperti terhipnotis ingin memuja iblis. Ketika Li Jing ingin menghentikan mereka, terdapat salah satu penduduk memberikan sebuah dupa kepada Li Jing. Kemudian Li Jing mendengar anjing menggonggong, dan pada saat ia menghampiri anjing tersebut, ia bertemu dengan seorang pria tua di sana. Rupanya pria tua itu bernama Jiang Xia serta ia mengetahui bahwa Li Jing adalah kultivator. Dan karena Jiang Xia mengambil dupa milik Li Jing pun ingin mengambil kembali dupa miliknya. Setelah itu, Jiang Xia memperkenalkan dirinya dan ia bercerita bahwa 1500 tahun yang lalu, Kaisar Kuning meminjam kekuatan dari suku naga untuk membunuh dan mengurung pimpinan suku monster bernama Jihou. Namun kini, Jihou akan kembali ke dunia fana sehingga mereka harus menghalanginya supaya monster-monster tidak menyebar dan menyebabkan kekacauan. Dan alasan Jiang Xia menemui Li Jing karena ia melihat dari cermin Xuanming Li Jing dapat membunuh Jihou dan menyelamatkan semua orang. Setelah itu, Jiang Xia memperlihatkan barang-barang ajaib yang ia bawa. Salah satunya adalah Wuxiangshan yang jika dioleskan ke mata mereka maka mereka dapat melihat dunia iblis. Li Jing terkejut setelah mengoleskan Wuxiangshan ke matanya karena ia melihat kota Dawang dipenuhi iblis. Kemudian Li Jing yang ingin mencari dalang di balik semua ini, ia pun bergegas ke tempat penduduk berkumpul. Sesampai di sana, akhirnya ia bertemu dengan Zhang Wu yang ternyata Zhang Wu lah dalang di balik semua ini. Li Jing memperkenalkan dirinya kepada penduduk dan ia mencoba menyadarkan penduduk dengan mengatakan bahwa mereka telah ditipu oleh Zhang Wu untuk menghirup energi jahat bertujuan agar mereka terhipnotis. Namun karena salah satu anak buah Zhang Wu mengatakan kepada penduduk bahwa Li Jing telah bersekongkol dengan pengkhianat, penduduk yang terpengaruh hipnotis langsung menyerang Li Jing yang melarikan diri. Untung saja Li Jing bersama Jiang Xia yang terpojok dapat diselamatkan oleh seseorang. Ternyata orang yang menyelamatkan mereka adalah seorang wanita bernama Feng Xi, murid dari Sekte Chan. Ia turun gunung karena ia diperintah oleh gurunya untuk memeriksa keanehan yang terjadi di kota Dahuang. Pada saat ia berbaur dengan masyarakat agar ia dapat membunuh sabda dewa mereka yaitu Zhang Wu, masyarakat mengetahui rencana Feng Xi sehingga ia disebut pengkhianat. 10 tahun yang lalu saat monster menyerang, Zhang Wu berhasil mengusir pergi mereka sehingga masyarakat memuja Zhang Wu layaknya penyelamat dunia. Namun siapa sangka seluruh warga malah dihipnotis olehnya dan bagi mereka yang enggan memujanya akan dibunuh. Serta mereka bertiga mengetahui tujuan Zhang Wu melakukan itu ialah mengumpulkan hati yang suci dan juga kekuatan spiritual kultivator guna menghidupkan kembali roh Jihou.
Tiba-tiba masyarakat yang mengetahui persembunyian mereka datang di sana, dan untung saja mereka dapat berteleportasi ke hutan dengan menggunakan mantra teleportasi Jiangxia sehingga mereka dapat selamat. Setelah itu mereka ingin pergi ke laut Tiongkok Timur untuk mengambil busur Xuan Yuan karena dalam cermin Xuanming Jiangxia melihat Li Jing membunuh Chiho menggunakan busur tersebut. Dalam perjalanan kali ini Jiangxia tak menggunakan mantra teleportasinya, namun ia menggunakan miniatur perahunya yang dapat berubah menjadi perahu besar dan mereka berlayar untuk menuju laut Tiongkok Timur. Malam harinya ketika Li Jing dengan Feng Xi bercerita satu sama lain, tiba-tiba seekor naga bernama Aoying yang membawa busur Xuan Yuan muncul. Kemudian Li Jing yang mengira Aoying adalah monster dan karena Aoying menyerang mereka bertiga, pertarungan antara mereka pun tak dapat dihindarkan. Dan karena pertarungan itu, Li Jing yang semula mengira Feng Xi adalah seorang pria, kini akhirnya ia mengetahui bahwa Feng Xi adalah seorang wanita. Setelah itu, Jiangxia mengingatkan penghinaan yang dialami suku naga 1500 tahun yang lalu kepada Aoying, sehingga Aoying mau menemui mereka dengan wujud manusia. Kemudian, Jiangxia memberitahukan tujuan mereka, yaitu mereka mau meminjam busur Xuan Yuan kepada Aoying untuk melawan Xiao yang akan bangkit. Aoying mau meminjami mereka, namun dengan satu syarat ia harus ikut dengan mereka, serta ia menunjukkan busur Xuan Yuan kepada mereka. Dan karena busur itu hanya dapat ditarik oleh kekuatan dari suku naga, tak ada pilihan lain, mereka harus menerima Aoying untuk ikut dengan mereka. Kemudian mereka mengatur strategi untuk dapat memasuki altar kota Dahuang. Ternyata mereka hanya memiliki 3 kesempatan untuk menarik anak panah, karena jika sudah 3 kali melesat, setiap anak panah yang keluar tak memiliki kekuatan spiritual lagi. Akhirnya mereka menuju altar persembahan menggunakan rencana dari Li Jing dengan cara terjun dari atas langit menggunakan bantuan sayap yang terbuat dari kain. Namun sialnya sayap Li Jing jebol karena terkena burung, sehingga ia terjatuh di tempat seorang wanita yang sedang berdoa meminta jodoh kepada dewa. Setiba di altar, mereka bertemu dengan Zheng beserta Ning yang tiba-tiba muncul. Kemudian Li Jing bersama Feng Xi akan menahan mereka berdua, sedangkan Jiangxia bersama Aoying berteleportasi ke markas Zhang Wu. Mereka berdua mempunyai rencana, yaitu Jiangxia akan menarik perhatian Zhang Wu, sedangkan Aoying bersembunyi dan akan memanah Zhang Wu. Namun sayangnya Jiangxia kewalahan melawan anak buah Zhang Wu, dan juga Zhang Wu mengetahui keberadaan Aoying, sehingga dalam 2 kali anak panah yang dilesatkan Aoying tak dapat mengenai Zhang Wu. Kemudian Zhang Wu mengambil panah Xuan Yuan yang terjatuh. Untung saja Jiangxia bersama Aoying dapat keluar dari tempat itu dengan selamat, serta mereka mengajak Li Jing beserta Feng Xi untuk pergi dari kota Dahuang. Dan untuk menahan serangan Zhang Wu yang menghadang mereka, Li Jing mengeluarkan jurus ledakan mengejutkan sehingga mereka terpental jauh. Beberapa waktu kemudian Zhang Wu memarahi Zheng beserta Ning, serta ia akan mengampuni mereka dengan satu syarat yang harus mau memakan pil monster. Rupanya Li Jing beserta yang lainnya terjatuh di sebuah hutan, dan akibat dari jatuhnya mereka, Li Jing menemukan tanduk milik Aoying yang patah. Akhirnya Li Jing mengetahui bahwa tanduk di kepala Aoying adalah palsu. Aoying menceritakan bahwa ia sudah berkultivasi selama ribuan tahun, namun ia tak berubah menjadi naga dan terus menjadi Jiao, yang berarti karena itulah ia terdapat menarik busur Xuan Yuan. Setelah terungkap sebuah fakta tersebut, mereka semua terus berdebat menyalahkan satu sama lain, dan Feng Xi yang tak kuat menahan bacotan Li Jing pergi meninggalkan mereka. Kemudian Jiangxia mengatakan kepada Li Jing bahwa cermin Xuanming sebenarnya adalah mimpinya. Ia bercerita bahwa ia ke puncak gunung untuk pembinaan Tao, namun sayangnya gurunya mengatakan bahwa ia tak berbakat. Semenjak itu, ia terus bermimpi setiap malam yang di dalam mimpinya berisi Chiho akan muncul kembali, dan terdapat seseorang yang dapat mengalahkan Chiho mirip dengan Li Jing. Mengetahui hal itu, Li Jing sedih, kemudian ia bergegas pergi untuk mencari Feng Xi. Li Jing menemukan Feng Xi di balik sebuah pohon, dan ternyata Feng Xi bersama Zhang Wu serta Feng Xi tak bisa berbuat apa-apa karena mantra Zhang Wu. Kemudian Zhang Wu memberikan sebuah botol kepada Li Jing, dan jika Li Jing mau membukanya, maka Zhang Wu akan melepaskan Feng Xi. Ternyata jika Li Jing membuka tutup botol itu, maka ia akan kehilangan seluruh kekuatan spiritualnya. Dan meskipun Feng Xi sudah melarangnya, Li Jing tetap mengorbankan kekuatan spiritualnya untuk menyelamatkan Feng Xi dengan cara membuka tutup botol itu. Kemudian Zhang Wu pergi setelah mendapatkan kekuatan spiritual Li Jing, dan juga Jiangxia bersama Aoying datang di sana. Setelah itu, Zhang Wu bersama anak buahnya melakukan ritual memasukkan kekuatan spiritual Li Jing ke batu spiritual, dan kini akhirnya penuh juga yang berarti Chiho akan segera bangkit.
Sementara itu, ketika Zheng bersama Ning berduaan, mereka melihat Li Jing beserta yang lainnya akan lewat di sana. Kemudian Zheng memakan pil monster dan menghadang mereka. Karena efek pil tersebut, Zheng menjadi ganas dan ia ingin menyerang mereka. Namun ketika tiba di hadapan Li Jing, ia berhenti. Zheng yang tersadar berbalik menuju ke arah Ning, tapi sayangnya tiba-tiba ia terjatuh. Ning yang mengetahui Zheng terjatuh, ia pun menghampirinya. Dan karena Zheng mati saat itu juga, ia pun ikut mati bersama Zheng. Beberapa waktu kemudian, Li Jing bersama yang lainnya mengatur strategi kembali karena mereka mengetahui bahwa Chiho akan bangkit malam ini. Setelah itu, mereka mendatangi tempat Zhang Wu dan ia menemukan Zhang Wu yang tak bisa bergerak karena masih berada di dalam ritual. Zhang Wu yang mengetahui kedatangan mereka menyuruh anak buahnya untuk menghalangi mereka, sedangkan Li Jing akan mencari di mana busur Xuan Yuan berada. Akhirnya, setelah melewati beberapa penjaga, Li Jing berhasil menemukan keberadaan busur Xuan Yuan. Li Jing yang tak mengetahui bahwa busur itu telah dipasangi mantra kematian oleh Zhang Wu, ia pun menyentuhnya dan tiba-tiba ia masuk ke dalam menara 7 permata, yaitu benda pemberian gurunya yang selalu ia bawa untuk mengurung roh monster dan iblis selama ini. Sedangkan Zhang Wu yang sudah selesai dalam ritualnya kini menjadi dapat bergerak kembali dan menggunakan kekuatannya ia mengejar Jiang Xia, Feng Xi beserta Ao Ying. Sementara itu, Li Jing berada di dalam menara, kini ia melihat bayangan dirinya yang keluar dari tubuhnya. Terdapat perbedaan beberapa pendapat antara Li Jing dengan bayangannya tentang apa yang telah ia lakukan selama ini. Sampai akhirnya bayangan dirinya menghilang dan roh monster yang terkurung di menara 7 permata miliknya akan memberikan kekuatan monster mereka kepada Li Jing guna membantunya untuk mengalahkan Chiho. Pada saat Zhang Wu ingin membunuh Jiang Xia dan yang lainnya, tiba-tiba Li Jing yang berubah penampilan dengan kekuatan monsternya muncul di sana. Kemudian Li Jing menyuruh mereka bertiga untuk bersembunyi terlebih dahulu, sedangkan ia akan mengejar Zhang Wu. Sampai akhirnya Li Jing berhasil membunuh Zhang Wu dan penduduk kota yang terhipnotis kini malah tergeletak pingsan. Tak berakhir di situ, ternyata Li Jing hanya menghancurkan tubuh Zhang Wu dan Chiho yang sesungguhnya kini akhirnya muncul. Mengetahui munculnya Chiho, Li Jing yang memiliki mimpi sebagai penyelamat dunia langsung bergegas untuk bertarung dengan Chiho. Karena Li Jing kesulitan mengalahkan Chiho, Ao Ying akan memasukkan roh naganya ke dalam tubuh Li Jing dan ia meminta Li Jing untuk membantunya menarik busur Xuan Yuan. Meskipun hanya akan ada salah satu yang hidup di antara mereka karena Li Jing seorang manusia biasa sedangkan Ao Ying dari suku naga, mereka tetap melakukan itu. Kemudian setelah mereka bersatu, Li Jing menarik busur Xuan Yuan untuk membunuh Chiho dan dengan bantuan teleportasi Jiang Xia, anak panah yang dilesatkan berhasil mengenai Chiho sehingga Chiho berhasil dikalahkan. Dan hal itu membuat penduduk kota yang semula semuanya pingsan kini dapat tersadar kembali. Sementara itu, Li Jing kini ia berada di altar bersama yang lainnya, namun ia tergeletak sedangkan Ao Ying duduk dengan tatapan kosong. Akhirnya, Li Jing dapat tersadar yang berarti ia selamat dan ketika ia menyuruh tubuh Ao Ying malah lenyap. Setelah itu, karena misi mereka sudah selesai, Jiang Xia akan kembali ke asalnya, sedangkan Li Jing bersama Feng Xi mereka akan membangun kembali kota Dahuang. Film pun selesai, saya Box pamit, terima kasih dan sampai jumpa.